Anton terduduk lesu di kursi rumahnya, wajahnya yang sudah masam tak mampu lagi memungut gairah senyum yang seperti biasanya dia keluarkan di sore itu. Sambil merebahkan tubuhnya di kursi, yang memang biasanya dia tidurkan untuk melepas lelah, dengan menghela nafas panjang, dan kepala beralaskan kedua tangannya yang ditekuk tersebut menjadikan khayalan terbang mendekat. Anton samar-samar melihat temannya Dika, tengah menyapa dari jarak jauh. Lambaian tangan Dika terasa begitu dekat, sehingga Anton pun bergegas menghampiri Dika, yang sudah menantinya di pintu gerbang rumahnya. "Tumben lu datang ke sini Dik," ucap Anton sambil mencoba meraih sandal di balik pintu rumahnya. Anton menyapa Dika dengan gayanya yang khas. "Kemana aja sih lo jarang main ke tempat gue Dik? Emang segitu sibuknya ya ampe ngelupain teman?" tanya Anton. "Ah bisa aja lo Ton, gue adalah lagi sering banyak tugas di kantor, jadi maklumlah jarang kumpul-kumpul lagi sama teman-teman hehehe," balas Dika. "Ayo ke dalam dulu Dik, udah mau maghrib tahu, entar kalau lama-lama di luar, bisa kesambet setan lu hehehe," canda Anton. "Biarin aja, kan gue setannya hahaha," tawa Dika merenyah. "Ah bisa aja lu Dik, masa ada setan seganteng lu lewat rumah gue, entar bakalan cewek-cewek sini pada menjerit lihat lu narsis," imbu Anton. Kedua sahabat yang sudah lama jarang tegur sapa itu pun akhirnya masuk ke dalam rumah. "Duduk dulu ya, gue mau ambil air minum buat lo, gue tahu lo udah jalan 10 km kan? Hehehe pasti betisnya pada pegel-pegel nih," ucap Anton. "Thanks bro, gak usah repot-repot, kalau ada keluarin aja semua yang ada di dalam lemari es lo, hihihi." Dika mencoba bergurau. "Boleh, entar gue keluarin semua isi kulkas gue, tapi lo harus habisin ya, sanggup gak?" canda Anton sambil meninggalkan Dika ke dapur. Saat Anton sibuk mengambil botol air di dalam kulkas, terdengar suara jelas di dalam kamar mandi, seperti suara orang yang sedang menuangkan air ke dalam ember. Anton mencoba menutup pintu kulkas tersebut, dan menghampiri pintu kamar mandi. "Setahu gue nyokap sama bokap lagi kondangan jauh, dan nggak mungkin jam segini udah pulang," gumam Anton sambil berpikir siapa kira-kira orang yang ada di dalam kamar mandi. Sambil mendekat dengan pasti, dan mencoba untuk mengetuk pintu kamar mandi, tangan Anton pun segera mengetuk pintu kamar mandi tersebut. Namun baru saja akan mendaratkan tangannya ke pintu, mendadak Dika menyapanya dari belakang. "Ada apaan sih Ton?" celetuk Dika. Anton kaget bukan kepalang. "Ah kamu Dik bikin gue jantungan aja," imbuhnya. "Lagian ngapain ke kamar mandi mengendap-endap gitu, udah kayak maling aja," bilang Dika. "Nggak tahu nih, kayaknya ada orang di dalam kamar mandi," terang Anton. "Ah bisa aja lo Ton. Gue aja dari tadi nggak denger apa-apa kok," balas Dika. Anton lalu membuka pintu kamar mandi. Dan dilihatnya sekeliling kamar mandi tersebut, namun sepertinya tidak ada apa-apa.
Tuh kan bener, nggak ada siapa-siapa, kata Dika sambil mengajak Anton ke ruang tamu. Gue ambil air minum dulu Dik, elo tunggu di ruang tamu ya, ujar Anton. Anton tak habis pikir, namun masih terngiang di telinganya suara gerucuk air yang dituangkan dari sebuah gayung, ke dalam ember dari kamar mandi terdengar jelas. Ah mungkin hayalan aku aja kali ya, ujar Anton sambil membawa botol air yang dingin dari dalam kulkasnya. Dika, lu di mana? Ini air minum sama kue kesukaan lu, kata Anton sambil mencari-cari Dika. Anton mencoba untuk keluar dari rumah, kemana tuh anak, udah nggak ada aja, gumam Anton sambil mencoba membalikan badan. Dor, hehehe, kaget ya, Dika mencoba mengejutkan Anton. Duh lu tadi kemana sih, gue cariin gak ada, kayak setan aja lu bisa ngilang, bilang Anton sambil menghela nafasnya. Gue ada kok duduk di ruang tamu, lu aja yang enggak lihat. Makanya jangan banyak menghayal hehehe, cetus Dika. Akhirnya kedua sahabat karib itu pun kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu Anton dan Dika berbincang-bincang seputar kehidupan pribadi, dan saling curhat. Maklum mereka sejak sekolah dasar, sudah saling mengenal satu sama lainnya. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Malam semakin larut, kedua sahabat itu pun masih saling bercerita. Sesekali mereka bermain PlayStation sampai puas, dan nonton film action dengan menggunakan DVD player. Meja ruang tamu berantakan. Gelas dan makanan ringan ada di mana-mana, tapi mereka tak menghiraukan. Suara televisi terdengar jelas saat sedang ditayangkan konser dangdut dari televisi swasta. Malam itu Anton sudah sangat mengantuk sekali. Dik, lu nginep di rumah gue aja ya, kebetulan nyokap and bokap gue pulangnya besok siang. Maklum kondangannya jauh banget, ujar Anton sambil memegang bahu Dika. Sekalian nemenin lu ya, enak banget dong gue jadi satpam, canda Dika. Ya itu kan cita-cita lu dari kecil mau jadi satpam, hahaha, bales Anton. Sial, kata Dika sambil berlalu ke kamar mandi. Saat Dika di kamar mandi, Anton segera meraih remote control TV-nya. Dan memutar gelombang channel lain, kebetulan saat itu ada breaking news di TV. Selamat malam pemirsa, berita kecelakaan hari ini, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan truk bermuatan pasir. Pengendara sepeda motor masuk ke bawah truk dan terlindas lalu tewas seketika. Setelah diidentifikasi bahwa pengendara itu bernama Ted. Suara TV yang dimatikan oleh Dika. Yah, kok dimatiin sih Dik, gue penasaran sama pengendara motor tadi. Siapa tahu orang sini yang jadi korban, tegur Anton dengan sedikit kecewa. Gue paling takut kalau lihat berita kecelakaan, mendingan berita yang lain aja Ton, beneran nih gue fobia tahu, ucap Dika berasalan. Baru segitu aja udah takut, payah lo ah, cibir Anton. Ya gitu deh Ton, kan lo tahu sendiri, gue dari sejak kecil paling takut kalau lihat, atau denger cerita film tentang setan hehehe, kata Dika lagi. Udara di luar malam itu sangat dingin, lolongan anjing dari kejauhan terus menyalak dan suara burung hantu terus membahana. Anton dan Dika sudah mau tidur, mereka berdua bergegas ke kamar tidur. Dik, lu tahu nggak ini malam apa? Bisik Anton. Nggak tahu, gue jarang lihat kalender sih, ujar Dika. Ini kan hari Kamis alias malam Jumat, gertak Anton. Malam Jumat kliwon dong, kata Dika sambil ketakutan. Tenang aja Dik, elo nggak usah takut, kan gue udah biasa lihat setan, canda Anton. Setan apaan?
Tanya Dika. Setan gentayangan kayak elu, tawa Anton. Ah sialan, emangnya gue mirip setan apa? Kata Dika sambil menepuk punggung Anton. Udah ah, berisik lo pada, gimana kalau kita tidur aja, celetuk Anton. Tapi jangan nakutin gue ya Ton. Kan lu orangnya suka iseng. Ingat nggak dulu waktu kita main kemah-kemahan di samping rumah? Lu bikin gue kencing di celana gara-gara nakutin gue. Terang Dika, masih inget aja lo? Gue malah udah lupa, udah lama banget tahu tuh, balas Anton. Ya udah mana selimut lu Ton, gue udah nggak tahan nih, badan gue udah kedinginan, ucap Dika sambil menggigil. Nih selimut lu yang warna putih, gue yang warna hitam aja, kata Anton sambil melemparkan selimut dari balik lemarinya ke wajah Dika. Sambil merebahkan tubuh mereka di atas tempat tidur, tidak lantas membuat kedua sahabat itu tertidur, masih ada perbincangan di antara keduanya. Ton, kita sahabatan udah lama banget ya, nggak terasa sudah lebih dari 23 tahun. Lu emang sahabat gue yang masih gue kenal sangat baik. Dulu si Wawan dan Fatur juga sahabat kita, tapi sayangnya mereka sudah pergi jauh entah kemana, cerita Dika. Ya itulah gue, selain ganteng, gue juga ramah dan baik hati, hehehe, ucap Anton agak sedikit narsis. Ton, kalau nanti suatu saat gue mati, apa lu mau nemenin gue, tanya Dika perlahan. Lu ngomong apaan sih Dik, udah kayak orang mau mati aja, nggak boleh ngomong kayak gitu, ujar Anton sambil memegang kepala Dika. Udah jawab aja Ton, tanya Dika lagi. Ya kalau lu mati gue pasti seneng dong, hahaha. Kan jadi cowok terganteng, posisinya jadi gue yang pegang, canda Anton. Dika terdiam, tangannya meraih selimut dan menutup wajahnya. Duh gitu aja marah nih, kata Anton sambil membelakangi Dika. Beberapa saat mereka terdiam, Anton yang saat itu sudah sangat mengantuk mencoba memejamkan mata. Namun sepertinya tidak bisa. Dipandanginya tubuh Dika yang berselimutkan kain putih membelakanginya. Dika, lu udah tidur ya? Anton mencoba menggoyangkan tubuh Dika. Beneran udah tidur nih anak, dasar pelor, sekali nempel langsung molor, seloro Anton. Sayup-sayup, terdengar suara televisi yang masih menyala di ruang tamu. Anton bergegas bangun, dan kembali ke ruang tamu. Perasaan tadi, gue udah matiin nih TV. Kok bisa nyala lagi ya, gumam Anton masih penasaran. Ketika sampai di ruang tamu, Anton segera mencari remote TV, dan berusaha mematikan TV tersebut. Kok dimatiin Ton, gue masih nonton tahu. Tiba-tiba Dika sudah ada di ruang tamu, terduduk sambil memegang kaleng berisi kue. Anton tergidik kaget, loh, kan tadi lu di kamar sama gue udah tidur. Kok udah ada di sini? Anton penuh keheranan. Anton, gue tuh dari tadi di sini nonton TV, kebetulan gue suka banget sama acara film action dari Trans TV, ucap Dika. Jangan bercanda lo Dik, bikin gue jadi bingung aja. Anton masih terheran-heran. Hehehe, sebenarnya gue tadi belum tidur, waktu elu ke ruang tamu gue ngikutin elu dari belakang. Emang gak berasa ya, timpal Dika. Duh, bikin jantung gue deg-degan aja lo Dik, hentak Anton. Hehehe, sorry bro bikin elu jadi ketakutan.
Tapi gue nggak mirip setan kan, hihihi, gurau Dika. Gelap, ya sudah setel aja berita, biasanya jam segini ada berita malam deh. Tuh kan udah jam 1 dini hari, hardik Anton sambil memegang remote kontrol TV dan mencari channel berita. Sementara Anton duduk di bawah sofa, Dika duduk di atas sofa, mereka kembali bercanda. Saat mereka berbincang, Anton kembali terpaku dengan sebuah berita kecelakaan. Lah, ini kan berita yang tadi sore. Kebetulan gue tadi belum rampung lihat gara-gara lu matiin dik, ucap Anton sambil memegang erat remote kontrol TV-nya. Dari dalam TV terdengar berita. Selamat malam pemirsa, berita kecelakaan hari ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dan truk bermuatan pasir. Pengendara sepeda motor masuk ke bawah truk, dan terlindas lalu tewas seketika. Setelah diidentifikasi, bahwa pengendara itu bernama Andika, yang beralamat di Jalan Tawes 4 Bekasi, suara TV membahana. Kok namanya Andika, pas banget sama nama lu dik? Tanya Anton kepada Dika. Dik, Dika, kemana lo? Anton menoleh tapi Dika sudah tak ada. Kemana nih anak, cepet banget ngilangnya, gumam Anton. Bergegas Anton ke kamar, dan mendapatkan Dika tertidur pulas. Woi, enak bener ninggalin gue di ruang tamu, hardik Anton kepada Dika. Dika tak bergeming sedikit pun. Anton mencoba membangunkan Dika, namun Dika tetap saja terdiam. Saat Anton hendak membuka selimut Dika tiba-tiba. Ton, aku mulai kedinginan nih, ucapan lirih terdengar dari mulut Dika. Dingin apanya, kan AC-nya udah gue matiin, balas Anton. Dingin banget tahu, mana kepala gue berdarah nih. Sakit banget hihihi, lirihan Dika kembali sambil menangis. Elo kenapa sih dik? Tanya Anton. Kepala gue berdarah Ton, saktigat banget, rasanya mau pecah, imbuh Dika sambil terus menutupi kepalanya dengan selimut. Tadi perasaan lu nggak kenapa-kenapa, ucap Anton lagi. Iya Ton, gue emang nggak kenapa-kenapa, tapi kepala gue perih banget, kata Dika. Coba gue lihat kepala lo, sebenarnya sakit apa sih? Anton keheranan. Saat Anton akan membuka selimut, yang menutup wajah Dika, tiba-tiba listrik padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Duh, pakai acara listrik mati lagi. Kacau dah, teriak Anton, sambil mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari korek api. Ketika Anton mencari korek api, mendadak sepertinya Anton menabrak sesuatu. Duh, siapa sih nih? Teriak Anton. Gue yang lu tabrak Ton, jawab Dika. Lu cepet banget keluarnya dik, gue jadi heran, ketus Anton. Kepala gue sakit Ton, darahnya terus-terusan keluar nih, ratap Dika menghibah. Ya udah bentar, gue mau ambil korek api di dapur, lu tunggu aja di sini, kata Anton lagi. Sekembalinya dari dapur dan mendapatkan korek api beserta lilin, Anton lalu menyalakannya di ruang tamu. Ton, kepala gue makin sakit dan perih nih. Lu bisa tolongin gue nggak? Ucapan Dika yang mulai melemah. Lu di mana sih dik? Gue nggak lihat lu di mana. Tanya Anton. Gue di kamar lu Ton. Kesini dong, sahut Dika mengajak. Lalu Anton ke kamarnya dengan membawa lilin. Didapatinya Dika tengah terbaring sambil memegangi kepalanya. Iya, kepala lu berdarah, kenapa dik? Ya ampun, darahnya banyak banget. Anton mulai panik. Gue perih banget Ton, badan gue dingin banget, kepala gue aduh sakitnya minta ampun, lirih Dika lagi.
Coba lihat kepalanya yang berdarah, ucap Anton sambil mencoba mengangkat lilinnya, tepat mengarah ke wajah Dika. Ketika Dika melepaskan tangannya, tampak jelas kepalanya yang penuh darah, merah mengental dan bola mata yang hampir copot keluar. Bagian otaknya pun mulai terlihat, dengan bintik putih cairan otak yang berdarah. Anton kaget bukan kepalang, bulu kuduknya berdiri dan menjerit sejadi-jadinya. Seketika tubuhnya lumlai lemas tak berdaya, tergeletak di samping tempat tidurnya. Keesokan harinya, Anton mendapatkan dirinya berada di rumah sakit, dengan kepala terikat perban putih, dan di sampingnya pun berdiri ayah dan ibunya. Ayah, kamu kenapa Ton? Kamu sakit apa? Ibu, iya Ton. Maafin ibu ya yang tidak menjaga kamu sepenuhnya. Anton masih terdiam dan masih dengan kondisi lemah. Seorang suster dan perawat pria datang menghampiri, memberikan obat-obatan untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Anton, ya, Bu, Anton kok ada di rumah sakit? Emang Anton kenapa? Ibu, Anton, tadi pagi ibu menemukanmu, pingsan di sebelah tempat tidur, kepala kamu membentur lantai, dan ada darah. Sebenarnya kamu habis main apa sih di kamar, sampai jatuh begitu? Anton, Bu, Anton semalam habis. Belum selesai bicara, mata Anton tertuju pada sebuah berita, yang ada di sebuah koran, yang saat itu dipegang sang ayah. Anton, ya coba lihat berita itu, siapa yang kecelakaan? Ayah, iya Ton, baru mau papa ceritakan bahwa temanmu, Dika, kemarin sore meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Tubuhnya terpelanting, dan masuk ke kolong mobil truk. Siang ini jenazahnya akan dikebumikan di TPU Pondok Kelapa. Beritanya sudah ada di televisi dari kemarin malam, dan hari ini sudah ada beritanya di koran-koran. Tragis ya, padahal ayah tahu, anak itu baik sekali, itulah takdir kita, tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Anton terdiam membisu, dan mencoba mengingat peristiwa semalam. Di mana ketika dia hendak ke kamar mandi, tiba-tiba Dika sudah mengejutkannya dari belakang, padahal tidak terdengar langkah kaki Dika. Dan ketika mencari Anton di luar rumah, tiba-tiba, ketika menoleh sudah ada di belakangnya. Lalu ketika menonton berita kecelakaan, Dika berusaha mematikan TV, begitupun ketika hendak menonton TV, ketika Dika sudah tidur, tiba-tiba, sudah ada di belakang, dan duduk di atas sofa. Dan terakhir, melihat wajah Anton dengan wajah penuh darah, dan kepala pecah. Maaf Pak Ibu, ada dokter yang akan memeriksa kondisi kesehatan Anton, jadi ibu dan bapak bisa keluar sebentar, sapa sang suster kepada ayah dan ibu Anton. Tak lama sang dokter pun datang untuk memeriksa, sambil membalikan badannya, sang dokter menyiapkan obat-obatan di atas meja. Dan ketika sang dokter berbalik badan, dengan jarum suntik di tangan, tampak wajah Dika yang tersenyum sinis, sambil berkata, "Kamu juga harus mati Anton."